pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17. Yang kita akan baca ayat 1 sampai 12 saja. Keluaran pasal 3 sampai pasal 4. Yang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Demikian seterusnya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu dia melihat dan tampaklah semakin menyenangkan. Nabi menceritakan. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan anjingnya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dalam ayat-ayat berikutnya kita akan baca sambil kita melihat uraian berikutnya. Di dalam ayat 1 sampai 10 yang kita akan soroti adalah tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Kemudian di dalam ayat 11 sampai dengan pasal 4 ayat 17 kita melihat tentang penolakan-penolakan Musa terhadap panggilan Tuhan dan bagaimana Tuhan menanggapi tiap-tiap penolakan dari Musa. Di dalam bagian yang pertama sudah kita lihat tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Dikatakan di dalam ayat 2, ya, di dalam ayat yang pertama menginformasikan kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh Musa setelah dia lari, ya. Dia akan lari ke tanah Midian pada waktu diketahui oleh orang Ibrani bahwa dia pernah membunuh, ya, orang Mesir, ya. Maka dia lari ke Midian. Dan di situ akhirnya dia boleh menikahi Sipora, ya. Saudara, mari kita lihat ayat kedua. Di situ dikatakan tentang malaikat Tuhan, ya. Di sini bukan malaikat biasa, saudara. Ini artinya Allah sendiri yang menghadap, ya, atau menampakkan diri. Ingat, itu ditulis dalam M dan T besar, ya. Malaikat di situ, bukan malaikat huruf kecil. Itu memberikan satu penekanan tentang penampakan Allah sendiri. Itu dalam bahasa Ibrani kan biasanya diterjemahkan tentang arti utusan Allah, messengers of Yahweh dikatakan di situ, ya. Ini menunjukkan ada lebih dari satu pribadi dalam diri Allah, saudara, ya.
Karena Allah bisa menampakkan diri semacam ini. Nah, kita lihat di situ ada satu mujizat yang terjadi, ya, lewat penampakan itu, ya. Yaitu bagaimana semak duri itu bisa menyala, ya. Jadi kalau nanti saudara malam-malam melihat ada semak duri itu menyala, jangan dekati di sana, ditangkap benar kira-kira, dipikir penebang hutan. Tapi itu cara Allah, ya, untuk menarik Musa dan berbincang kepada Musa, mengerti ya? Dan cara ini sangat khusus, ya, sangat khusus. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana konteks ini hanya berlaku di dalam diri Musa, saudara. Ya. Ini memang peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, ya, dan tidak selalu terjadi, ya. Dan jangan disistematisir bahwa pasti Allah berbicara dengan cara demikian terus-menerus, tidak, ya. Soal cara Allah bisa mengubahnya untuk berbicara. Dengan Yusuf dia lewat mimpi, mengerti ya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat ada yang sangat menarik di dalam ayat 5, saudara. Di situ Musa diminta untuk menanggalkan kasut. Nah, saya sangat terkejut, saudara, banyak bagian ini dikhotbahkan dan dimengerti secara perlambangan. Maksudnya kasut di situ, ini kata pengkhotbah ya, yang saya pernah dengar, bahwa itu adalah lambang dari dosa, sesuatu yang kotor katanya, karena ditaruh di bawah dan dipakai, kira-kira begitu. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat tidak tepat, ya. Kasut yang dimaksudkan di situ betul-betul kasut yang dipakai, dan tidak ada perlambangan apapun di situ secara hurufiah. Harus dimengerti tentang kasut atau sandal itu sendiri. Ini bukan lambang, ini hurufiah. Musa disuruh menanggalkan kasut itu karena ia harus hormat kepada Allah, itu saja. Dan kasut tidak punya perlambangan apapun juga, mengerti ya? Nah, dikatakan di situ tempat atau tanah ini adalah tanah yang kudus atau tempat yang kudus. Saudara, kita lihat dalam agama-agama dunia, ya, atau agama-agama lain, kita bisa melihat bahwa mereka punya tanah suci, ya, tanah yang kudus dan sebagainya, ya. Hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu mereka ada yang naik apalah namanya, ya, terserahlah mau naik apa gitu ya, dipakai istilah macam-macam, ya. Tetapi Kristen, orang Kristen itu tidak punya tempat-tempat suci, tidak punya. Perhatikan dalam ayat 5, tempat dikatakan kudus karena apa? Karena saat itu Allah hadir secara khusus di sana, mengerti saudara? Tidak ada satu tempat pun yang bisa disebut kudus tanpa kehadiran Allah. Walaupun tempat itu pernah di dalamnya Yesus pernah hadir sekalipun. Ini perlu dicatat, saudara. Ya, ayat 5 jelas dikatakan tempat itu disebut kudus karena Allah hadir secara khusus di tempat itu. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Yang berikutnya sudah kita lihat ayat 6 di sini kita juga menjumpai bagaimana Musa bereaksi terhadap kehadiran Allah, ya, melihat kemuliaan Allah itu dengan dia cara menutup mukanya. Dan ini kita diarahkan sesuai dengan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2, maupun di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 pada waktu Yohanes dibuang yang di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan. Nampaknya sudah kita melihat bahwa bagaimana kemuliaan Allah itu semikian rupa, ya, sampai Musa pun tidak sanggup dan hanya bisa tersungkur atau menutup wajahnya di dalam konteks ini. Kalau Yohanes tersungkur, Yesaya demikian juga tersungkur dan langsung dia berseru di dalam permohonannya. Nah, sudah kita lihat di dalam ayat 7 dan 9. Di situ kita lihat bahwa Allah itu sangat memperhatikan penderitaan umatnya, perhatikan dengan baik. Allah itu mendengar seruan umatnya, dikatakan di situ. Bahkan Allah turun untuk menolong umatnya, ya. Dan Allah juga melihat dosa orang Mesir yang menindas umatnya. Dikatakan ayat 7 sampai 9. Semua itu diketahui. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di sini. Maka Allah masih ingin memakai manusia untuk menjadi bagian partnernya menolong umat yang lain di dalam penderitaan tersebut.
Di dalam konteks ini kita melihat bagaimana Allah memilih dan mengutus Musa. Saudara, sesuatu hal yang sangat khusus. Memang Allah Maha Kuasa bisa melakukan sendiri. Tetapi jika Allah ingin mengajak kita menjadi partnernya di dalam pelaksanaan sejarah keselamatannya, ini sesuatu hal panggilan yang sangat khusus, sangat istimewa. Maka orang tidak boleh sembarangan mempermainkan panggilan. Ini sesuatu hal yang perlu menjadi peringatan. Oleh sebab itu, orang yang dipanggil di dalam keterlibatan pelayanan, maka dia sungguh harus melihat bahwa ini mandat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan mandat itu adalah mandat yang sangat kudus. Maka hanya dimungkinkan melakukan di dalam konteks kekudusan. Nah, mari kita lihat ayat 10 tentang pengutusan Musa. Tadi disebutkan bahwa Allah bisa bekerja sendiri, saudara. Tetapi Ia memilih di sini Musa untuk bekerja, ya, menggunakan manusia. Nah, kita lihat, saudara, pada saat Musa dipilih oleh Allah di dalam ayat ini, ia berumur 80 tahun. Tetapi toh dia diutus. Ini pelajaran yang penting, saudara, bagi kita, bahwa orang Kristen yang merasa dirinya sudah tua sehingga harus mengundurkan diri dari pelayanan untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda, ya, itu sesuatu hal yang baik dan wajar. Tetapi ingat, kalau itu dipakai menjadi alasan di dalam kemalasan untuk melakukan panggilan Tuhan, saya pikir itu tidak sangat bertanggung jawab. Ingat bahwa Musa pun dipanggil pada usia yang sangat tua. Ini pra-alumni atau alumni-alumni baru misalnya ada yang ikut, atau ya sudah mahasiswa yang mau terlibat dalam pelayanan siswa, udah merasa ketuaan, kira-kira begitu. Tua banget? Enggak juga. Tapi kenapa bisa punya suasana sedemikian rupa? Dan kalau dilibatkan dalam KTB, masa cocok sih? Kan ada gap. Wah. Terus kemudian apa aktivitas pelayanan? Dia melakukan apapun juga. Saya pikir orang ini menolak pelayanan itu hanya untuk melestarikan kemalasannya. Dan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, mari kita lihat tentang penolakan Musa. Kita melihat yang pertama, penolakan yang pertama di dalam ayat 11. Ya. Dikatakan di situ, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, ini bukan sikap rendah hati, tapi ini sikap rendah diri dari Musa. Kenapa? Di dalam Keluaran pasal 2 kita juga menjumpai Musa sudah tahu akan panggilan Tuhan. Lalu dia berusaha dengan rasa percaya diri dan dia gagal menjalankannya. Dia bisa membedakan. Dia harus melindungi umat Ibrani. Dia tahu, dia sadar betul. Perhatikan dengan baik, saudara. Jadi jelas alasan Musa di sini bukan menunjukkan kerendahan hatinya, tapi rendah dirinya. Jadi satu sisi, saudara, dia berusaha dengan rasa percaya dirinya di dalam pasal 2 untuk menjalankan panggilan Tuhan, tapi dia gagal. Dan sekarang dia pindah ke ekstrem yang lain, ya, yaitu dia sama sekali tidak punya keyakinan dan tidak punya percaya diri sedemikian rupa, dan juga tidak percaya kepada Allah yang mengutus itu, yang sanggup melengkapi dia dan sanggup berbicara kepada orang yang bernama Fir'aun. Jadi kita lihat di sini, orang yang sudah pernah gagal biasanya dia punya ketakutan sedemikian rupa untuk gagal yang berikutnya. Maka dia mencari alasan bagaimana mencoba membuat satu kalimat yang sedemikian rupa. Sebenarnya kalimat itu adalah untuk melindungi, melestarikan keminderannya, rendah dirinya. Dia takut untuk gagal yang kedua kalinya. Musa lupa bahwa Tuhan yang mengutus dirinya adalah Tuhan yang setia melengkapi dirinya, dan Tuhan yang sama
adalah Tuhan yang menyertai dirinya. Tetapi kegagalan itu sedemikian rupa sampai dia kehilangan kepercayaan terhadap dirinya dan terhadap Allah. Di sisi yang lain, saudara, penolakan Musa ini juga menunjukkan segi baik dari Musa. Kok bisa? Ia betul-betul sadar akan pentingnya atau besarnya pelayanan itu. Satu sisi ada benarnya. Iya, pelayanan ini pelayanan yang begitu besar, begitu berat dan sebagainya, kira-kira demikian. Penghayatan kepada hal semacam ini sangat perlu. Asal penghayatan itu bukan adalah bentuk daripada pelarian terhadap rasa rendah diri kita. Sehingga setiap orang yang mau melayani Tuhan dengan kesadaran demikian rupa, maka dia makin mengandalkan Tuhan, menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan mengembalakan Musa pada waktu Musa menolak panggilan Tuhan? Mari kita lihat jawaban Tuhan di dalam ayat 12. Dikatakan di situ Allah berjanji untuk menyertai Musa. Ya. Kalau Allah memberikan perintah, artinya mengutus, maka Allah juga bertanggung jawab untuk menyertainya. Coba perhatikan dalam Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Pada waktu Yosua diminta menggantikan Musa, ya, Tuhan mengatakan janjinya. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, ya, dari Haran untuk menuju tanah perjanjian yang tidak dimengerti dan tidak diketahui oleh Abraham, toh dia tetap taat. Dan tapi ada janji Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara, penyertaan Tuhan itu seharusnya membuang rasa takut Musa, bukan? Kalau kita sadar betul bahwa kita punya Tuhan yang mengutus dan Tuhan yang menyertai, pengertian akan pemahaman itu seharusnya meniadakan ketakutan kita untuk mengerjakan panggilan itu. Tidak terlalu penting untuk takut semacam itu, karena sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melengkapi dan menolong kita dalam kesulitan panggilan. Kita harus punya kesadaran sedemikian rupa. Di sini pentingnya pemahaman firman Tuhan, bukan saudara. Makin orang belajar dan menggali firman Tuhan makin dalam, dia akan makin menemui belas kasihan Tuhan yang semakin besar. Pada waktu dia menjumpai belas kasihan Tuhan yang semakin besar, rasa takut untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang tidak semestinya itu hilang. Bikin kegiatan takut, nanti cari dananya susah. Bikin kegiatan takut, mobilisasi orangnya susah. Ya akhirnya tidak berbuat apa-apa. Jadi satu kekeliruan. Yang kedua, perhatikan. Tanda kadang-kadang diberikan lebih dulu, tetapi kadang-kadang juga di belakang. Perhatikan dengan baik, saudara. Apa yang dikatakan oleh Musa di dalam bagian firman Tuhan ini? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Musa bertanya demikian, Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan tanda itu. Apa? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya. Saya perhatikan dengan baik. Gideon pada waktu ingin mentaati panggilan Tuhan, dia minta tanda. Salahkah orang minta tanda? Tidak, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang punya kedewasaan rohani, tidak perlu tanda. Karena tanda itu sudah jelas di dalam diri Allah sendiri yang memanggil dan mengutus dirinya. Dan orang selalu mengatakan, Tuhan, kalau begini, maka saya malu melangkah. Maka yang kita tiru adalah Gideon. Ya, ini ada kain, kalau sekitarnya basah, kain ini kering, itu tandanya engkau memanggil dan mengutus saya. Benar itu terjadi. Besok dibalik, kain saja yang basah, sekitarnya kering, terjadi lagi, baru melangkah.
Tetapi dalam kasus Musa terbalik. Tanda itu tidak diberikan di depan, tetapi di belakang. Artinya apa? Musa diminta untuk melangkah dengan iman, baru dia akan melihat tanda itu. Apa tandanya? Kalau dia bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu tandanya. Maka saya katakan jangan ekstrim. Orang ekstrim melihat satu contoh Alkitab, tidak melihat keseluruhan Alkitab, menghasilkan sikap hidup yang ekstrim. Tanda dulu di depan, baru melangkah. Itu kasus Gideon, kasus Musa tidak. Kita lihat di sini, berarti tanda itu bukan sesuatu yang mutlak, tidak harus di depan dan tidak harus di belakang. Tetapi panggilan Tuhan itu yang jelas. Ini penting sekali. Orang mengatakan, wah kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan tidak mungkin lewat bahaya. Kalaupun lewat bahaya, seperti Daniel akan keluar dari gua singa. Wow, itu Daniel. Beda dengan Mas Agus. Coba perhatikan Stefanus. Dia lolos, enggak lolos. Apakah Daniel lebih rohani dibandingkan Stefanus? Kalau kita mengatakan iya, kita melawan Alkitab, karena Alkitab mencatat bahwa Stefanus adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Bukankah itu kualifikasi rohani yang Tuhan berikan kepada Stefanus? Tapi kenapa orang yang begitu rohaninya, orang yang mentaati panggilan Tuhan, mati sedemikian tragisnya? Perhatikan dengan baik. Ketaatan kepada panggilan Tuhan tidak pernah ada jaminan sampai kita tidak menyerahkan nyawa kita. Pada waktu kita kehilangan nyawa kita, saya tetap melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Daniel tidak kehilangan nyawanya, Stefanus kehilangan nyawanya. Dua-dua di dalam penyertaan Tuhan. Di mana buktinya? Bukti Daniel lebih mudah ditangkap karena dia lolos dari gua singa. Tapi bukti dari Stefanus seolah-olah sulit untuk ditangkap. Tetapi kita lihat, pada waktu menghadapi penganiayaan yang begitu hebat, dia punya iman yang begitu kuat sampai dia tidak menyangka. Dia punya kasih yang begitu limpah sampai dia bisa mengampuni di tengah-tengah klimaks aniaya dan penderitaan yang dihadapi. Bukankah itu tanda daripada penyertaan Tuhan? Secara kedagingan manusia tidak sanggup. Kita baru diisukan aja sudah telinga merah, iya kan? Pengen balas. Kalau Stefanus bukan hanya diisukan, benar-benar dirajam dan diseret sedemikian rupa. Coba perhatikan dengan baik di dalam kasus ini. Kadang-kadang tanda itu bisa diberikan di belakang, bukan di depan. Mari kita lihat, saudara, dalam konteks iman Tuhan ini, bagaimana Tuhan dengan penuh kesabarannya mengembalakan si Musa. Yang kedua, ayat 13, kita menjumpai dalam ayat 13 ini adalah tentang penolakannya yang kedua. Dikatakan di situ, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Saudara, Musa memperkirakan bahwa bangsa Israel akan menanyakan nama Allah yang mengutus. Ya. Dan saya pikir ini sesuatu hal yang sangat tajam di dalam pemikiran Musa. Ya. Kenapa? Karena orang Israel begitu kritisnya. Ya. Ini mungkin terjadi. Ya. Kenapa? Karena pada zaman itu semua Allah-Allah asing itu punya nama. Dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel punya nama. Ada Baal, ada Dagon, ada Asyera misalnya, dan sebagainya. Jadi sangat mungkin pada waktu itu Allah yang mana yang mengutus engkau? Mari kita perhatikan, saudara. Alasan penolakan ini, saudara, bukan dibuat-buat.
sangat rasional. Tetapi Allah ingin memperjelas. Mari kita lihat ayat 14 dan 15. Dalam ayat 14 dan 15 ini jawaban Tuhan kepada penolakan Musa. Di dalam ayat 15a dikatakan di situ bahwa nama Allah adalah Tuhan, Lord, Yahweh. Ya. Ini kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 6 misalnya, ayat 3 maupun Yesaya 42 ayat 8. Ya. Tapi dalam ayat 14 dikatakan bahwa nama Allah adalah Aku adalah Aku. Dikatakan itu. I am who I am, dikatakan. Ya. Atau dikatakan I will be that I will be, dikatakan di situ. Ya. Nah, nama ini menunjukkan tiga hal. Pada waktu dikatakan Aku adalah Aku, I am who I am, I will be that I will be, dikatakan di situ. Sifat Allah yang ada pada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Karena Allah tidak bisa mengambil contoh dari di luar dirinya sendiri. Mengerti saudara? Ini yang disebut self-existent. Ini yang ada dalam diri Allah. Ini sifat yang ada dalam dirinya. Maka dia menyebutkan I am who I am. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan diri. Maka dia tidak bisa memakai analogi apapun juga di dalam dunia ciptaan yang lain yang sama seperti dirinya yang adalah pencipta. Saya bisa melihat logika ini. Saya pada waktu merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, saudara, pada waktu studi tentang Allah, saya melihat begitu dalamnya pengertian kata ini. Ya. Yang sekolah teologi mesti menyelidiki ini bagi bahan skripsi, bahan tesis, bahkan disertasi pun. Begitu dalam dan luasnya. Yang kedua, pada waktu dikatakan I am who I am, ya, Aku adalah Aku, ini menunjukkan kekekalan Allah. Maka tidak pernah dipakai dalam bentuk bahasa manapun, dipakai dalam bentuk past, tidak pernah, selalu present. Walaupun ucapan itu bisa berlangsung lama, tapi selalu dipakai dalam konteks sekarang, menunjukkan apa? Itu kekekalan Allah. Ya. Di dalam kekekalan Allah, Dia adalah Maha Hadir di dalam setiap zaman apapun juga. Tetapi yang ketiga, pada waktu dikatakan I am who I am, Dia mengatakan apa? Ketidakberubahan Allah. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Sudah perhatikan dengan baik. Pada waktu Musa bertanya soal siapa Allah itu, Allah memperjelas identitas dirinya kepada Musa. Setelah itu Allah melanjutkan perintahnya kepada Musa di dalam ayat 16 sampai dengan 22. Perhatikan dengan baik. Di dalam ayat 18, di situ seharusnya di dalam bahasa Ibrani, ya, tidak ada kata bila mana. Mari kita lihat ayat 18. Ya. Dan bila mana mereka mendengar, tidak ada kata bila mana di sini. Ya. Dan dikatakan, jadi ayat ini adalah suatu nubuatan tentang tua-tua Israel. Ya. Jadi nubuatan. Dan mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan seterusnya. Kata bila mana yang tidak ada. Karena yang dimaksudkan di sini adalah bentuk nubuatan. Mengerti ya? Maka kata bila mana itu tidak ada di dalam teks asli. Ya. Saya tidak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memasukkan ini, apa maksudnya. Ya. Karena ini bentuk nubuatan, maka nubuatan itu pasti terjadi. Ya. Dan tidak perlu ada kata bila mana. Ya. Jadi mereka itu pasti akan mendengar apa yang diperintahkan dan diberitakan oleh Musa. Itu maksudnya. Maka kata bila mana ditiadakan. Dan di dalam ayat 19, saudara, itu nubuatan untuk Firaun. Perhatikan dengan baik, dikatakan di situ apa? Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ini nubuatan tentang Firaun, Raja Mesir pada waktu itu. Apa artinya? Bahwa Firaun tidak akan pernah taat.
sampai kepada waktu Tuhan memaksa dia masuk dia ke air. Jadi pada waktu Fir'aun terus menerus mengeraskan hati, itu pun karena Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa, kita bisa belajar. Jadi Tuhan bisa mengeraskan Fir'aun, tapi Tuhan juga bisa melunakkan Fir'aun. Mengerti saja? Ini sesuatu prinsip yang kita perlu pegang. Ya. Kalau saya khotbah kepada alumni, saya bilang, ya, jangan pikir bahwa masa depanmu ada dalam tangan bosmu. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Justru hati bosmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengeraskan melalui bosmu untuk melakukan sesuatu kepada kamu, tapi Tuhan bisa melunakkan untuk berbuat sesuatu untuk kamu. Ini satu hal yang kita harus pegang. Perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Ini menubuatkan tentang orang-orang Mesir yang akan bermurah hati kepada Israel. Luar biasa, perhatikan. Setelah Musa menolak, Tuhan menjelaskan tentang dirinya. Terus Tuhan memberikan perintah, dan Tuhan memberikan nubuatan-nubuatan yang akan menyertai Musa di dalam ketaatan kepada panggilan itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama, tua-tua akan bersama-sama, ya, dan mereka akan mendengar perkataan Musa. Yang kedua, kita lihat bahwa Fir'aun pun, ya, akan dikeraskan oleh Tuhan. Itu kan menyejukkan Musa, sehingga pada waktu dia menjumpai betul, ternyata Fir'aun memang keras. Kan Musa tak perlu takut. Nah, ini memang sesuai dengan nubuatan. Dan yang ketiga, kita melihat dalam ayat 21-22, ternyata banyak orang yang mensupportnya. Orang-orang Mesir justru bermurah hati kepada Israel. Ini kan aneh. Seharusnya Israel terus menerus di dalam penindasan Mesir, tapi di sini kita lihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu justru melunakkan hati orang-orang Mesir untuk bermurah hati kepada orang Israel. Perhatikan dengan baik. Jadi semua adalah nubuatan yang akan menyertai dalam ketaatan Musa terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 21, bagaimana Israel, ya, yang meninggalkan Mesir, dan Allah menggerakkan hati orang-orang Mesir bermurah hati kepadanya. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara, untuk direnungkan, diingat. Seringkali nasib kita kelihatannya terletak di tangan orang-orang tertentu, manusia-manusia tertentu. Tidak. Salah besar, ya, salah besar. Hati orang itu ada di tangan Allah kita, dan Allah itu bisa mengalirkan kemana Ia mau. Jadi sebetulnya nasib kita terletak di tangan Allah. Karena itu jangan pernah takut untuk mentaati panggilannya. Jangan pernah takut untuk menghadapi arus daripada zaman yang begitu jahat. Saya harus mengatakan sudah zaman kita begitu jahatnya sekarang ini. Bukan di dunia luar arena kita, di rumah-rumah tangga, di rumah-rumah yang ada tempat-tempat kos, di mana ada pesawat TV, di mana ada komputer di situ. Kalau kita tidak mewaspadai, semua itu adalah media untuk transfer nilai-nilai hidup yang bisa mengubah pandangan-pandangan hidup kita keluar daripada nilai-nilai kebenaran. Bukan di luar saja, tapi di dalam. Untuk masalah-masalah keduniawian, setan tidak akan pernah menggoda kita. Bahkan dia memotivasi kita. Makin orang memberikan waktunya untuk hal demikian, makin dia punya kehilangan gairah untuk perkara-perkara rohani. Konsentrasi baca Alkitabnya menurun, kehidupan doanya menurun, jam-jam konsentrasi untuk pelayanannya pun terkikis dengan baik, bertahap. Dan setan akan menyerang dengan tajam pada waktu orang memberikan hatinya untuk Tuhan, waktunya untuk Tuhan.
setan akan terus menyerang dari berbagai macam sisi untuk menghalangi kita. Saya bisa lihat di sini perbedaan. Saya tidak sadar bahwa ada satu transfer nilai-nilai hidup di dalam meteor garden yang sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab. Apa itu? Materialisme di dalam hidup, hedonisme bukan di dalam kenikmatan hidup, kemewahan hidup, di hotel-hotel berbintang, belanja di tempat-tempat yang mahal. Mereka kan orang kaya, sudah seharusnya. Orang kaya yang mengenal Tuhan tidak seharusnya dia bergaya hidup borjuis semacam itu. Dia tahu mengelola kehidupan dengan benar dan menjadi contoh di dalam kekayaannya untuk Tuhan. Yang lebih mengerikan, waktu Sanjay belum menyampaikan cintanya, walaupun sudah satu kamar, apa jawabnya? Aku tidak akan menyentuh kamu karena kamu belum berikan jawaban. Sudah tahu pernyataan implikasinya. Kalau saya berikan jawaban, saya punya kebebasan untuk melakukan apapun dengan kamu. Ngerti sudah? Filosofi di belakangnya. Wah, Kak, hari ini kan cerita F4 ini. Gak khotbah lagi. Kenapa saya sampai nonton? Gara-gara diundang untuk seminar, sudah di Makassar. Sampai 3 film saya perlu tonton untuk menganalisa dengan kritis tantangan zaman kita. Setan sekarang bukan satu makhluk yang perlu ditakuti dan bukan satu makhluk yang menakutkan, tapi menjadi sahabat bagi anak-anak sekarang. Dalam boneka, dalam robot-robot, dalam banyak hal. Kenapa? Karena tampilannya berbeda. Zaman saya dulu, ya, kalau namanya para penyihir itu pasti tidak lepaslah dari image tentang apa? Nenek sihir yang bungkuk, tua, hidung mancung, betet gitu ya, dengan sapu lidinya, jubah kumal hitamnya, terbang. Oh. Sekarang ya, gambaran para penyihir sekarang, remaja yang innocent, yang imut-imut, ya, yang cakep, kacamata bulat, rambut sedikit acak-acakan, tampan, Harry Potter. Ini Hari Rimanto. Ini kan kita lihat. Sehingga menjadi satu sosok yang dikagumi. Setan justru dikagumi. Kalau dulu orang takut, bagaimana mau coba menginjak, sekarang menjadi sahabat. Maka banyak orang mencoba apa? Imitasi, meniru. Setelah meniru apa? Mencoba menyamakan diri, mengidentifikasikan diri. Di situ mulai rontok bangunan rohaninya. Maka orang mulai apa? Terstimulasi. Ya. Terus menerus menghayati. Akhirnya memainkan peran yang sama. Sampai kepada katarsis, teriak histeris. Akulah Harry Potter. Sudah di dalam. Step dengan begitu jelas. Coba perhatikan. Guru-guru sekolah minggu setengah mati mengajar tentang Daud dan Goliat. Hebatnya Daud. Ditanya pulang dari sekolah minggu, Power Rangers. Gak ada artinya itu semua. Saya mungkin ketawa, ya. Tapi tantangan zaman kita luar biasa. Nilai-nilai rohani itu kalau tidak dalam mana namanya, maka akan hanyut.
mudah tumbang. Karena badai itu luar biasa hebat. Benar hebat. Saya ngeri lihat kondisi yang ada sekarang. Sangat ngeri. Tantangan zaman kita begitu kompleksnya sekarang. Belum dari sektor keagamaan, tantangan begitu rupa. Belum lagi dari sektor-sektor yang lain kita menjumpai isme-isme model. Semua menghipit, menantang kita untuk berdiri sebagai seorang yang mengerjakan panggilan Tuhan dengan jelas, mengerjakan visi dengan jelas. Kita bukan orang yang ikut tren, tapi orang yang mengerti visi dan mengerjakan di dalam visi. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kadang-kadang saya bergumul untuk mengatakan bagaimana seharusnya menggerakkan mahasiswa. Saya punya impian, saudara, buat tahun-tahun yang akan datang, camp regional tidak boleh sekecil ini. Dan kita harus mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, supaya terjadi gerakan yang sangat besar, mobilisasi yang sangat besar. Tapi jangan lupa, penekanan kita tetap di dalam kelompok kecil. Dari dulu kita mengatakan penekanan kelompok kecil, kualitas. Tapi kalau kita memelihara kualitas dengan baik, maka sudah seharusnya kuantitasnya kelihatan. Iya bukan? Kalau kita cuma ngomong kualitas, kuantitasnya akhirnya tidak kelihatan. Saya justru meragukan kualitas itu. Karena kualitas yang baik pasti menghasilkan kuantitas. Makin banyak orang dijangkau, makin banyak orang yang makin militan, makin banyak kelompok-kelompok yang terbentuk, maka makin banyak orang termobilisasi. Itu logikanya. Jangan bersembunyi dengan kata kualitas, tetapi tidak pernah menunjukkan fakta yang sebenarnya. Saya pikir itu tidak fair. Tantangan kita luar biasa hebatnya. Saya harus katakan. Yang berikutnya setelah kita lihat, perhatikan ayat 19. Bahwa penolakan Fir'aun itu mengapa diberitahukan lebih dulu? Bukankah Musa diutus untuk ke Fir'aun? Dan justru ada nubuatan tentang Fir'aun bahwa Fir'aun akan menolak. Yang pertama, saudara, ini dilakukan supaya Musa dan umat Israel pada umumnya tidak putus asa pada waktu hal itu terjadi. Memang Fir'aun akhirnya mengeraskan hati. Mengerti, saudara? Kalau tidak ada nubuat ini, bisa jadi Musa pada waktu menjumpai Fir'aun mengeraskan hati, sudah patah semangat lebih dahulu. Mengerti, saudara? Tapi Tuhan memang sudah menubuatkan lebih dulu dengan tujuan supaya Musa dan para umatnya tidak putus asa pada waktu menjumpai. Kenapa sih itu Tuhan berbicara kepada kita secara prinsip? Ya, Dia mengutus, Dia menyertai. Kenapa penyertaan itu diberikan kepada kita? Janji penyertaan itu kenapa diberikan lebih dahulu kepada kita? Ini menghibur kita pada waktu kita menjumpai kesulitan-kesulitan pelayanan kita, menghadapi arus tantangan zaman yang begitu kompleksnya. Kita sadar bahwa kita tidak sendiri, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mengerti, saudara? Engkau yang putus asa, engkau tidak menghargai bahwa Tuhan hadir dalam penyertaan itu. Jangan pernah andalkan manusia, dan jangan pernah andalkan sahabat siapapun juga. Satu saat orang itu akan meninggalkan engkau dan tidak bisa mendampingi. Dan jangan andalkan donatur siapapun juga di dalam pelayanan, karena dia bisa melupakan dan pelayanan. Tapi kau harus ingat Tuhan dan penyertaannya. Maka kau akan diteguhkan dari satu panggilan berikutnya, dari satu ketaatan berikutnya, karena Dia yang memanggil, Dia yang menyertai. Saya diminta dokter untuk istirahat, saudara. Kalau mau sembuh betul, saya katakan tidak mungkin. Saya terkapar di camp
masih tetap mimpin workshop dalam kondisi panas begitu tinggi. Saya masih pimpin workshop sampai yang lain istirahat aja, minum dan sebagainya. Saya selesaikan. Saya masih mimpin khotbah penutup. Closing seremoninya belum selesai. Waktu di mimbar orang mengatakan seperti tidak orang sakit. Saya tidak ingin memanjakan diri saya, tetapi saya tidak ingin sembarangan dengan diri saya. Saya tidak mau buang kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saya tidak mau begitu mudah menyerah kepada keadaan. Kerinduan saya, mimbar ini adalah tempat terakhir saya berbicara. Setelah itu Tuhan panggil, silakan. Itu kerinduan saya, supaya tidak keluar biaya mahal-mahal untuk rumah sakit dan sebagainya. Paling nggak bikin repot panitia di sini. Saya tidak mudah menyerah karena saya punya Allah yang menyertai. Yang kedua, saudara, kenapa penolakan Fir'aun diberitahukan lebih dahulu? Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tidak selalu berjalan dengan mulus. Musa jelas melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus. Tapi toh ada tantangan, ada halangan yang dia akan jumpai, ya. Rintangan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah Fir'aun. Jelas, saudara. Tapi saya sangat tergelitik dengan satu pernyataan yang dilontarkan oleh Spurgeon. Spurgeon pernah mengatakan dengan kalimat yang begitu indahnya, ya, Charles Spurgeon. Dia mengatakan demikian, saudara. Setiap kali Allah berkehendak menyatakan suatu perbuatan yang besar, Ia terlebih dahulu akan membuat umatnya berdoa. Artinya apa? Spurgeon mengatakan, perkara besar Allah akan tunjukkan kepada umatnya. Dia akan buat itu. Tetapi umatnya menampakkan di dalam ketergantungan kepada Allah yang akan membuat perkara besar itu. Bagaimana di surga ada penyesalan? Di dalam doa ya guys. Wah, nanti di surga kamu akan menyesal. Kenapa dulu tidak pernah meminta yang besar di dunia ini? Ajaran dari mana? Di surga tidak mungkin dan tidak bisa sempat menyesal. Penuh dengan kesukaan dan kemuliaan, bagaimana menyesal? Itu ajaran dari mana, saudara? Saya bantah. Saya lagi memikirkan untuk menulis, saudara, yang punya dampak. Saya pikir kalau tidak ini berbahaya banget. Bagaimana hebatnya doa Yabes? Ya. Masa bisa mengalahkan contoh daripada doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa Kami? Mengerti, saudara? Bagaimana dengan doa Musa dan sebagainya? Logika dari mana? Saya katakan. Dan saya tidak di dalam kelompok-kelompok manapun menentukan sikap pada waktu saya membaca buku ini. Jadi, kalau membaca buku bahasa Inggrisnya lebih mengerikan lagi. Dan saya katakan itu bukan ajaran Alkitab. Dan saya minta jangan beli bukunya. Lebih baik satu dibaca 1000. Pinjamnya gantian, mungkin sampai Tuhan Yesus datang baru selesai baca. Jangan memperkaya para penyesat, saudara, dengan bukunya. Benar. Kalau saudara mau kopi apologetika tentang Yabes, silakan. Tapi nanti dikembalikan kepada saya. Itu cara menandingnya. Mengerti? Mengerikan luar biasa. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Indonesia belum komplit terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Tapi minimal itu menjadi pegangan kita. Saudara, mari kita melihat di sini, ya, bahwa pelayanan di dalam kehendak Allah itu kita pasti menjumpai kesulitan-kesulitan.
Tetapi dalam kesulitan itu kita bisa melihat bagaimana Allah itu yang berdaulat secara utuh, yang terus akan menyertai kita. Kalau orang-orang ini dipakai oleh Tuhan menghormati kedaulatan Allah, sampai di dalam permohonan pun menghormati kedaulatan Allah. Sekarang ajaran-ajaran sekarang meremehkan kedaulatan Allah, justru mengangkat kedaulatan manusia. Jabes itu adalah bentuk daripada humanisme. Dan saya katakan semangat yang diangkat dari filsafatnya Norman Vincent Peale, positive thinking. Waktu saya selesai membaca buku itu, saya kembalikan dan saya katakan saya tidak sependapat dengan ajaran Wilkinson dalam konteks ini. Dan saya katakan semangat yang ada di dalamnya ini adalah semangat daripada Norman Vincent Peale. Dan saya katakan dia punya dasar apa untuk menafsirkan dari konteks 1 Tawarik pasal 4, 9 dan 10 bisa ditarik keluar terlalu jauh dan bisa menempatkan kepada otoritas Yahweh untuk berani meminta, dan keberanian dia meminta itu menyebabkan Tuhan mengabulkannya. Ini dari mana? Saya mengatakan tadi, justru orang itu diajak bukan keberanian meminta, keberanian menyerahkan diri di dalam kehendak Allah. Orang yang makin dewasa makin punya keberanian menyerahkan hidupnya, semakin lama semakin utuh dan totalitas hidupnya berpusat kepada kehendak Allah, bukan kepada kemauannya. Tetapi saya ingin mengatakan, saya punya pendirian kepada teologi ini berdasarkan terang firman Tuhan yang ada. Di sini pentingnya kita belajar, sudah mengerti ya? Mengapa kita perlu PA? Kenapa kita perlu training? Semua itu adalah paket pembinaan supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman yang semakin ganas. Mari kita lihat penolakan yang ketiga di dalam pasal 4 ayat 1. Di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Saudara, kita lihat dalam bagian ini Tuhan sudah berjanji akan menyertai, bukan? Di dalam pasal 3 ayat 12 jelas itu, ya, yaitu engkau akan membawa mereka keluar. Janji penyertaan itu ada. Dan Tuhan juga katakan bahwa Israel akan mendengar, Tuhan itu akan mendengar. Pasal 3 ayat 18. Bahkan kita lihat juga bagaimana Fir'aun pun akan mengeraskan hati, ya, bahkan orang Mesir pun akan bermurah hati, semua diberitakan. Tetapi Musa tetap takut. Lucu, saudara. Di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 14 ia kan pernah gagal memainkan peran dalam panggilan Tuhan di situ. Dan sekarang Musa takut ia akan gagal lagi. Takut gagal menyebabkan banyak pelayanan terhalang, bukan? Mengerti, saudara? Kalau saudara terus takut, yang walaupun pernah gagal takut, gagal kembali. Dan karena ketakutan saudara mengerjakan itu, maka saudara begitu banyak pelayanan yang akhirnya terhalang untuk dikerjakan. Karena setan memainkan peran yang sangat penting di dalamnya, supaya kita tidak mengerjakan apapun juga dalam panggilannya. Engkau sedang ditipu oleh dia. Saudara, kalau kita biasa PI, ya, kemudian ditolak, iya kan, gagal gitu. Namanya kok enak, dapat jiwanya kok gampang ya. Dengan telur busuk banyak yang dimenangkan, ya. Dengan Samila banyak yang dimenangkan, ya. Dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Tapi saya ini sudah telur busuk, paling busuk lagi, ya. Sampai telur busuk ilustrasi itu 3 kali, nggak mempan juga. Gagal, takut mau PI lagi ketemu orang. Nanti orang nolak telur busuk, ya. Dan lain sebagainya. Saudara, kalau demikian maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah dikerjakan oleh siapapun juga. Luar biasa setan, bukan sebenarnya di sini. Cara dia menghalangi orang untuk terlibat di dalam panggilan Tuhan. Mari kita tidak takut mengerjakan panggilannya, tetapi dengan sikap menghormati panggilan Tuhan, ya. Tapi mari kita perhatikan bagaimana cara Tuhan menjawab di dalam penolakan Musa yang ketiga di sini, di dalam ayat 2 sampai 9. Dikatakan
Yang pertama, Tuhan memberikan 3 tanda. Yang pertama, saudara, kita lihat di situ. Tongkat menjadi ular. Ini lagi-lagi hurufiah, bukan lambang, saudara. Artinya, ini sesuatu yang remeh. Ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang hebat di tangan Tuhan. Karena tongkat itu dipakai untuk menggembalakan. Mari kita lihat, saudara, ini sesuatu yang remeh bisa menjadi sesuatu yang hebat juga. Di dalam yang pertama ini kita lihat apa yang Tuhan katakan pada waktu tongkat itu dilemparkan dan betul-betul menjadi ular. Dikatakan apa? Pegang ekornya. Hanya orang bodoh, saudara, yang mentaati perintah ini. Iya bukan? Mana mungkin ular dipegang ekornya, saudara? Iya kan? Ular bukan dipegang ekornya, ini kepegang kepalanya, saudara. Oh, dipegang ekornya, ya tinggal hitungan menit saja umur kita. Kalau nggak percaya nanti saya aja, kita cari ular malam ini. Ya, izin panitia. Dan ketemu ular, betul-betul coba pegang ekornya. Tapi buat perjanjian dengan saya, ini kalau meninggal atas risiko saya sendiri, tidak berhak menuntut. Kalau dia pegang ekornya kan pasti bisa menggigit. Ini kenapa Tuhan memberikan perintah? Pegang ekornya. Tuhan ingin mengatakan, menunjukkan kuasanya melalui ini. Mengerti, saudara? Ini yang ditekankan. Tuhan dengan perintah untuk pegang ekornya itu ada tujuan Tuhan ingin menyatakan kuasanya di dalamnya. Musa pada waktu itu pikir, saudara. Dan pada waktu dia melaksanakan itu benar terjadi bagaimana kuasa Allah. Musa berani memegang ekor ular itu. Pada waktu Musa berani memegang ular, ini menunjukkan apa? Adanya iman yang mulai bertumbuh di dalam diri Musa. Mengerti, saudara? Dia tidak takut, saudara. Tidak merespon kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan dan sebagainya. Tetapi sekarang pada waktu Tuhan memberikan perintah itu, dia berani menyentuhnya. Pada waktu dia berani menyentuhnya, mulai ada timbul kepercayaan dia kepada Tuhan. Mengerti, saudara? Ya. Kan di dalam ayat 12 pasal 3 tadi dikatakan, jika engkau membawa bangsa ini keluar dari Mesir, itulah tandanya aku menyertai engkau. Tapi dia tetap nggak mau. Dan terus dia mencari alasan. Sekarang sampai Tuhan mengatakan, pegang ekornya, dan mulai muncul di sini tumbuh iman di dalam diri Musa. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, saudara. Yang kedua, tanda apa yang dikatakan itu? Tentang kusta. Tetapi penyembuhan kusta ini merupakan satu bukti daripada keterlibatan Allah di dalamnya, mujizat Allah di dalamnya, kuasa Allah, campur tangan ilahi di dalamnya. Karena penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, oleh sebab itu, maka penyakit jenis ini dipakai sebagai bentuk kutuk. Mengerti, saudara? Pada zaman itu. Tapi sekarang kan tidak. Ini sesuatu yang penting, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Benar-benar terjadi kusta. Pada saat itu juga bisa sembuh. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah didemonstrasikan di depan Musa. Yang ketiga, air menjadi darah, tanda itu. Tapi tanda ini tidak didemonstrasikan di depan Musa. Cukup 2 dari 3 yang diberikan. Luar biasa, bukan, saudara? Tapi perhatikan ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 dikatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataan, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Artinya ayat 8 dan 9 menunjukkan kesabaran Allah.
Sebenarnya yang pertama seharusnya orang bertobat. Kalau tidak pun dikasih kesempatan yang kedua, ini pun seharusnya. Tapi toh ayat 89 tetap diberikan tanda yang ketiga. Tapi tanda yang ketiga sebagai satu batas kesabaran Allah. Lalu mari kita lihat saudara penolakan yang keempat di dalam ayat 10. Perhatikan dengan baik di dalam ayat 10 situ. Dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ada orang mengatakan, ini kan ayat 10 kan bertentangan dengan Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Mari kita baca Kisah Rasul 7 ayat 22. Ini kan tentang Musa juga. Dikatakan di situ, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, dididik. Ya. Saudara, mari kita lihat bagaimana cara mengharmoniskan Keluaran pasal 4 ayat 10 dengan Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Ya. Musa tidak fasih bahasa Ibrani, tidak fasih ya, bahasa Ibrani saja, karena ia tidak biasa menggunakannya. Ya. Jadi cara mengharmoniskan, dia tidak fasih. Ya. Maka perkataan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 itu diartikan adalah tulisan, nubuatan atau ajaran. Ya, perkataan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 bukan menunjukkan kepada kefasihan dia berbicara, tetapi ini menunjukkan tentang pengajarannya, tulisannya atau nubuatan. Sehingga Kisah Rasul 7 ayat 22 diartikan bahwa Musa itu hebat dalam teori dan prakteknya. Ingat ya, teori dan prakteknya. Ya. Dia mengajarkan itu dan mempraktekkan itu. Dan Keluaran pasal 4 ayat 10 artinya Musa tidak fasih bicara. Ya. Musa tidak fasih berbicara. Sedangkan Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 artinya adalah kuasa dalam kata-katanya, bukan soal kefasihannya. Mengerti? Walaupun dia tidak fasih, tetapi dia punya atau diberikan kuasa di dalam dia berbicara tentang kebenaran. Ya. Nah, saudara, ini yang diartikan. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa Musa tidak seperti Abraham. Ya. Abraham melihat Tuhan, ya. Dan Abraham bukan melihat kelemahannya. Perhatikan, tetapi perhatikan. Justru Musa melihat kelemahannya dan tidak melihat Tuhan. Beda. Abraham kenapa sih memberikan respon dengan begitu cepat terhadap panggilan Allah, sedangkan Musa terus berkelit dan terus berkelit, terus menghindar dan terus menghindar, terus melarikan diri dan menyembunyikan diri. Kenapa? Bedanya terletak bahwa Abraham melihat Tuhan yang memanggil, ada Tuhan yang sanggup menyertai dia. Tetapi Musa selalu melihat kelemahan dan kegagalannya, maka dia tidak beranjak dan terus mencoba menghindar daripada panggilan Tuhan dan meremehkan Tuhan yang memanggil dirinya. Banyak di antara saudara mungkin demikian. Engkau menganggap diri, aku tidak layak Tuhan. Kelihatannya rendah hati, tapi engkau tidak menyadari bahwa Tuhan yang memanggil, yang melayakkan engkau. Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa, dan sebagainya. Ya, dalam pikiran saudara muncul hal demikian, dalam hati saudara muncul bisikan demikian. Terus membuat engkau terus menghindar. Dikasih kesempatan tidak mau, dikasih kesempatan tidak mau. Padahal arus tantangan zaman begitu luar biasa hebatnya, memerlukan orang-orang yang makin banyak terlibat dan makin banyak dididik dan dibina dalam pelayanannya. Sehingga terus menghindar, melarikan diri pada panggilan Tuhan. Bagaimana jawaban Tuhan di dalam ayat 11 dan 12? Ini jawaban yang luar biasa. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia dan siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang lihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan mempertegas kembali dirinya berdaulat, dirinya yang memanggil dirinya yang berdaulat untuk menyertainya. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, kita perhatikan. Kalau pertama, Tuhan agak perlahan-lahan cara memberikan penggambaran halus. Makin lama kita melihat, makin lama makin keras. Ya. Dan tadi kita lihat yang kelima, begitu kerasnya Tuhan.
pada waktu melihat Musa mencoba lari dari panggilan. Tapi jangan salah mengerti di dalam ayat 12 ini. Bagian ini tidak boleh diartikan seakan-akan semua orang boleh berkhotbah, karena Tuhan akan memberikan kemampuan di dalam perkataan-perkataannya. Jangan, saudara, jangan diartikan demikian. Memang ada kelompok tertentu mengutip bagian ini. Ya, lihat, Musa saja bisa diberikan, masa kamu adalah anak-anaknya? Tidak. Saya katakan dia terlalu sembrono. Ya, kalau engkau tidak belajar dengan baik, bukan pengurapan yang dari Tuhan yang datang, penyesatan yang muncul lewat lidah-lidah kita, dan banyak orang yang justru kau hancurkan masa depan. Coba perhatikan, Musa memang dipanggil Tuhan, dan karena itu Tuhan memperlengkapi dia. Ya. Mari kita lihat yang kelima. Di dalam yang kelima, Keluaran pasal 4 ayat 13, penolakan yang kelima atau penolakan yang terakhir, ayat 13 dikatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Wah, akhirnya utus ya. Ini kami Tuhan, utus mereka. Itulah Musa-Musa zaman sekarang kan, selalu tunjuk orang lain gitu ya, tapi arah yang ke kita lebih banyak diri sendiri. Ya. Kelihatannya Musa tidak peduli siapa orang yang akan diutus oleh Allah, iya kan? Pokoknya bukan dirinya. Ini sikap banyak orang Kristen di dalam rapat PSK, TPS, PMK, alumni dan lain sebagainya. Kalau ada tugas yang harus dilakukan, maka kita menyetujui siapapun yang diusulkan untuk menangani tugas itu, asal bukan dirinya. Saya bantu, tapi dalam doa saja ya. Simpel, saudara. Ya, kelihatannya. Nah, pedulilah siapa. Ya, yang penting bukan saya. Pokoknya bukan dirinya. Saudara, ini sikap Musa. Ini sikap yang salah. Sama sekali sikap yang tidak menghormati Tuhan, yang mempercayakan kesempatan demi kesempatan. Mungkin Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan kepada kalian, tapi kalian sudah banyak mengabaikan kesempatan itu. Mari kita lihat. Kalau engkau terus mengabaikan, mari kita lihat jawaban Tuhan yang terakhir. Di dalam ayat 14-17, apa dikatakan? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah itu di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka kau harus berbicara kepadanya menurut perkataan itu. Ke dalam mulutnya aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Yang pertama, setelah kita lihat bagaimana jawaban Tuhan. Tuhan murka kepada Musa. Artinya kalau Allah sabar, saudara, dan memberikan kesempatan kepada kita, jangan gunakan dan salah gunakan kesabaran Allah itu untuk kita kembali mentaati panggilan itu dan mengerjakan panggilan itu dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau engkau mengabaikan panggilan Tuhan, hari ini juga kau akan banyak kehilangan kesempatan yang akan tersingkir. Tuhan bisa menggantikan siapa saja. Yang kedua, jawaban Tuhan. Tuhan berikan solusi. Harun diangkat menjadi juru bicaranya. Di dalam kemurkaannya kita jumpai kasih yang begitu dalam. Yang ketiga, kita menjumpai tongkat untuk membuat mujizat, diingatkan dan diserahkan kepada Musa kembali. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari Musa malam ini? Jangan pernah menunda, apalagi menolak panggilan Tuhan.
menunda adalah sama dengan tidak mentaati. Ending dari penundaan adalah pembatalan terhadap panggilan. Maka murkanya akan dijatuhkan kepada kita. Jangan pernah tolak panggilan Tuhan, sekalipun itu panggilan itu tidak sangat menyenangkan saudara. Tetapi penghiburannya lewat kehadiran penyertaannya, itu yang memberikan penghiburan yang sejati. Apapun alasan saudara, itu tidak akan pernah menggoyahkan Allah di dalam mengutus saudara. Jangan sampai dia memaksa di dalam mengutus saudara. Taati lebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa.